Konon Goa Gembyang ini adalah tempat pertapaan Raden Wijaya sebelum beliau menjadi Raja Majapahit. Ada juga yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat Raden Wijaya memperoleh wangsit saat hendak mendirikan kerajaan Majapahit. Kemudian Majapahit pada masa akhirnya dirundung pertikaian internal, perang paregrek dan perebutan kekuasaan ya, sehingga ini sangat kemudian menurunkan sistem ekonomi kerajaan Majapahit. Ya ular kobra ini identik dengan langgam naga raja. Ini kelihatan telur tokek ini. Banyak di dalamnya Kang, warna putih-putih banyak dan sebagian mungkin sudah menetas. Wilayah pegunungan pada masa lalu memang kerap menjadi tempat terpilih bagi para penguasa kerajaan di Nusantara untuk menyendiri dan melakukan ritual-ritual tertentu. Salah satu jejak peninggalan tersebut adalah Goa Gembyang yang berada di lereng Gunung Welirang. Gunung ini berada di ketinggian 600 mdpl, berlokasi di Desa Jinggring, Dusun Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Banyak cerita legenda dan mistis yang membuat Goa Gembyang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah cerita berbagai pusaka sakti para leluhur Majapahit yang bersemayam atau disembunyikan di gua tersebut. Maka tidak heran gua tersebut sampai sekarang kerap dijadikan para pertapa yang akan meminta sesuatu. Konon Goa Gembyang ini adalah tempat pertapaan Raden Wijaya sebelum beliau menjadi Raja Majapahit. Ada juga yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat Raden Wijaya memperoleh wangsit saat hendak mendirikan kerajaan Majapahit. Tempat ini merupakan goa alam yang berada di sebelah timur sebuah bukit. Legenda lain mengatakan bahwa Airlangga pernah menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk berlindung dikarenakan pada saat itu di hari pernikahannya dengan putri mahkota Raja Dharmawangsa terjadi serangan yang berasal dari Raja Wurawari. Raja Wurawari adalah raja yang berasal dari Luaram. Raja Airlangga kemudian berlindung di sebuah vihara pertapaan para biksu di Gembyang. Namun nama Gembyang sendiri juga diduga berasal dari nama pengikut Raden Wijaya, sehingga nama goa tersebut menjadi Goa Gembyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kali ini kita berada di Goa Gembyang. Ini kita menuju ke lokasinya ya teman-teman, yang berada di atas sana. Dan saat kita menaiki lokasi gua ini, kita itu disuguhkan dengan anak tangga yang memakai batu andesit ya, yang jumlahnya cukup banyak. Ini full batu andesit sampai atas. Ada apa di sana? Tetap ikuti perjalanan kami ya teman-teman. Sepertinya ini gua ini difungsikan sebagai tempat pertapaan ya. Itu tidak jauh dari anak tangga ini. Di depan kita itu sudah terlihat guanya. Nah, ini teman-teman sangat spektakuler lokasinya. Sejak gua pertapaan ini masih difungsikan masyarakat sangat luas ya lokasinya. Gua yang sangat monumental ini terletak di hutan Kuripansari, Desa Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Ya, baik. Seperti ini teman-teman, sangat lebar. Pintu luar mengingatkan pada bentuk arsitektur kelas Selomangun yang ada di Turuna itu. Itu sangat luas sekali guanya. Lorongnya itu sangat dalam. Seperti ini.
Dan banyak sekali batu-batu andesit di sini. Mulai batu andesit yang berupa kotak ya, miniatur candi. Ini sepertinya potongan miniatur candi ya, bagian bawahnya. Ada seperti umpak dengan berbagai macam bentuk. Yang paling banyak adalah batu andesit berupa batu balok ya, kotak. Di atas ini juga ada seperti lorong. Nah, di sini juga ada lorongnya juga. Ini gua, Kang. Iya. Ini lorong yang dikenal dengan lorong Naga Raja. Oh, jadi selain yang lubangnya sangat lebar tadi, di sini juga ada sebuah lorong lagi, lorong gua. Jadi atas tadi itu ventilasi dari ini ya, gua ini. Nah, ini tadi saya yang menyuting itu dari sini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Banyak lorong. Kita keluar. Kita akan mendekat di bagian sana ya, yang ada tirai itu. Gua ini dipercaya oleh masyarakat kan sebagai pertapaan Dyah Wijaya atau Sang Rama Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi raja bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Iya, Sobat Cakra Panorama. Ini ya, coba kita lihat bagian lorong ini. Di dalam lorong Kembiang masyarakat berikutnya berada di Desa Sulipan Sari, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sini banyak sekali sebuah batu andesit, yaitu salah satu mungkin ini adalah bagian dari candi. Iya. Diduga memang ini memiliki tiga fungsi minimal ya. Yang pertama adalah sebuah pemujaan kepada gunung, persajian, pertapaan, dan asrama kadewa guruan. Jadi mungkin batu-batu besar ini juga ada, dulunya ada sebuah bangunan suci kan ya, yang ada di sini, yaitu bangunan pemujaan itu sendiri selain gua pertapaan. Oke. Coba kita masuk. Kita masuk ya teman-teman, lebih melihat lebih dekat. Dulu kan. Ini apa kan ini kan? Nah, diduga ini semacam tempat duduk para resi atau para pertapa ya. Di sini pada masa lalu diduga ada seorang maharsi atau mahaguru atau mahapertapa yang menyambut para tetamu, termasuk kemudian seorang maharsi mengajarkan dharma kepada para muridnya atau para biku dan bikuni ya, yang melingkari Pak Mahaguru tersebut yang duduk di sekitar Mahaguru ini. Oke, kita maju terus. Nah, ini juga sama, sebuah sebaran dari batu andesit ya. Sangat besar sekali batu andesitnya. Batu andesitnya. Nah, ada ruangan-ruangan tersendiri seperti ini. Diduga di sini memang semacam pertapaan, gitu ya. Ada relung di dalam gua yang digunakan untuk meditasi atau bertapa. Diduga pada masa lalunya ini sebuah ruangan tertutup ya. Yang memang saat ini sebagian kemudian pintunya diduga memang dari kayu yang tertutup, yang saat ini tentu kayu itu dimakan usia lapuk, tinggal beberapa batu ya, batu andesit atau balok-balok batu candi, dan ini kemungkinan tangga masuk ke area ini. Coba kita lihat, ada airnya ya kan? Ya karena mungkin musim penghujan ya, dengan seiring berjalannya waktu ada beberapa kelawar penghuni sini ya. Oh iya, ada kelawar. Nah, di sini ada juga ternyata ada persajian, pemujaan, dan diduga di sini ada semacam altar pertapaan ya.
cukup wingit auranya kan. Sangat terasa sekali. Sangat terasa, sangat wingit sekali. Jadi dipercaya juga memang ketika masyarakat datang ke sini itu hajatan-hajat yang ingin dicapai itu mudah terpenuhi di sini. Nah, ini apa kan? Nah, jadi ini adalah yang paling rahasia ya, yang tertutup kain putih ini paling rahasia sekali. Diduga di sini memang tempat yang sakral dan sangat keramat. Diduga ini tempat mengumpulkan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit ya. Nah, dan kita juga tidak berani karena memang pada masa lampau berbagai hal mistis ini ditutup dengan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan kan. Sehingga kita juga sulit untuk juga menghormati budaya ya dan tradisi yang ada. Memang ada semacam pantangan untuk membuka tirai-tirai yang sangat rahasia ini. Ini untuk sesajen ya, ada dupa dan ada kembang. Iya. Jadi masyarakat yang ini masih memfungsikan sebagai situs religi kan, yang terbukti banyak sekali perdupaan dan bunga-bunga sekar atau wewangian ya yang ada di lokasi ini. Bahkan kita tadi ketika naik ke atas ada beberapa juga peziarah yang dibawa, ada 4 orang di sana. Nah, yang rencananya juga mau bertapa atau mengheningkan atau bersemedi ya di sini ya. Hening lah. Iya. Kolwat lah. Inginnya mencari hening. Oke. Kita akan, nah ini tingginya berapa meter ini? 3 meter ya? 3 lebih. Iya, 2,5 sampai 3 meter ya tingginya ini. Iya. 2,5 sampai 3 meter. Nah, sangat lebar dan luas ruangan gua ini. Gua Selomangling yang ada di Kediri maupun gua Selomangling yang ada di Tulungagung ini relatif luas. Nah, luas sekali ya? Iya, luas gua ini karena mungkin letaknya lebih dekat dengan Trowulan ya. Jadi hanya sekitar 30 km saja dari kota Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Trowulan yang artinya Caitra Wulan, bulan purnama. Kota besar seluas 99 km persegi yang dibatasi oleh yoni raksasa ya, Lebak Jabung, Pinterjo, Sedah Japanan maupun ada yoni kecil di Sumombito. Ini 4 sudut ibu kota kerajaan Majapahit. Dan diduga ada jejak perjalanan suci dari ibu kota Majapahit menuju lereng Gunung Welirang ini kan, yang dikenal dengan Dharma Yatra atau Tirca Yatra. Dan itu cukup ramai pada masa-masa damai, terutama di puncak kejayaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Para peziarah ini cukup ramai. Sebelum kemudian Majapahit pada masa akhirnya dirundung pertikaian internal, perang Paregreg dan perebutan kekuasaan ya, sehingga ini sangat kemudian menurunkan sistem ekonomi kerajaan Majapahit. Banyak pertanian dan perdagangan yang kemudian terkendala oleh peperangan, termasuk jalur-jalur peziarah ini mulai sepi juga. Ya, lanjut ke gua satunya ya. Iya. Nah, selain ruangan utama ini ada beberapa ceruk istimewa ya kan ya. Di samping kanan ini ada ceruk yang diduga dijaga oleh naga raja. Coba nanti kita ke sana. Nah, ini kita cek ya. Coba kita melihat gua yang ada di samping gua utama ini ya, yang berada di sisi kanan dari gua ini. Itu sepertinya adalah ventilasi dari gua ini ya. Coba kita melihat. Nah, ini ada ceruk rahasia. Nah, iya. Ya itu kan. Ini banyak sekali batu andesit tertata menuju gua ini ya. Di sini ada semacam kursi pertapa ya, seorang maharesi atau biku atau bikudi mungkin ya. Dan di sini ada relief naga raja. Nah, tapi relief naga raja ini berlanggam abad ke-11 Masehi era Airlangga. Oh ini iya, yang menyerupai apa namanya? Ular dumung atau ular kobra. Ya, ular kobra. Ular kobra ini identik dengan langgam naga raja era abad ke-11 era Airlangga. Jadi seperti di Gua Selomangling ini kan? Iya, di Gua Selomangling juga ada naga raja. Selomangling Kediri ya. Selomangling Kediri ada naga raja menyerupai ular kobra. Ya, ini langgam naga abad ke-11 kan, yaitu zaman Airlangga. Jadi pertapaan ini diduga pertapaan yang cukup lama, ratusan tahun, dibangun pada awal sejak abad ke-11 Masehi, kemudian terus berlanjut hingga era Majapahit pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Mulutnya mana kan? Ini. Jadi ini ya. Jadi ini mulutnya, itu ini hidungnya.
Ya. Nah, Oh, iya. Jadi ini badannya. Badannya ini ya. Nah, berarti iya, ya. ke sana, Oh, ke sana. Iya. Jadi badannya ini ke sana. Nah, langgam ular naga ini abad ke-11. Jadi ini salah satu ciri khas ya. Sesuatu yang menjadi petunjuk bahwasanya gua ini memang dalam cerita Majapahit, Raden Wijaya pendiri Majapahit itu tidak membangun, melainkan bersembunyi dan bertapa di sini. Betul. Sehingga dimungkinkan gua ini memang sebelum Majapahit sudah ada. Nah, jadi memang Raden Wijaya mendirikan kerajaan itu mungkin bertapa di sini dan mendapatkan isyarat ya. Iya, isyarat. Karena dalam kitab Pararaton itu ada pelarian Raden Wijaya, salah satu desa bernama Kedung Peluk. Nah, Kedung Peluk itu tidak jauh dari sini ada dusun namanya Kedung Peluk. Nah, ini. Nah, ini juga ada ceruk pertapaan kecil lagi. Nah, ini ada semacam jendela atau menara pantau kan ya. Jadi para peziarah yang menaiki tangga bisa diidentifikasi dan dilihat dari sini. Siapa saja para tamu yang datang menaiki tangga gitu ya. Nah, ini salah satu tangga yang memang luar biasa. Gua ini ya namanya Gua Gembiang gitu ya. Masyarakat menamainya. Semacam persajian, jejak persajian kan memang. Jadi masyarakat itu mempersembahkan berbagai macam sesembahan ya. Kemungkinan ya termasuk mungkin minuman kemasan saat ini bisa saja menjadi salah satu sesaji ya. Nah, ini banyak telur kan? Ini kan? Oh, telur tokek ini ya? Iya kan? Apa telur ular ya? Nah, ini kelihatan telur tokek. Ya. Banyak di dalamnya kan? Warna putih-putih banyak. Iya, dan sebagian mungkin sudah menetas. Nah, ini sorku. Ini. Nang dukurku masalah. Untuk kak piok. Ngamuk loh. Tapi nengklok di kepalanya kan telusuri Nusantara ya tokeknya ini dah. Ini terkejut. Nah, ini tokek. Oke, seperti itu. Untuk penelusuran kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu.